Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 12? Baik, Ustazah. Baik, Baik, Ustazah. Masya Allah, Alhamdulillah. Masih 16 ya, kita tunggu kawan-kawan anti untuk join. Ayo, yang belum join, habis masa istirahatnya 10 menit, silakan join. Nah, sambil menunggu kawan-kawan anti, kita ulang sekilas saja ya materi kita. Masih 16 menunggu ya, mudah-mudahan nambah ya. Baik, di bab 1 di bab 2 kelas 12 kita belajar tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Nah, apa itu pasar global? Yaitu pasar tempat bertransaksi atau pertemuan dari beberapa negara atau seluruh dunia. Nah, ya kan? Seluruh dunia bisa berjumpa di pasar itu. Contohnya apa? Contohnya ada pasar tembakau di Jepang, ya kan? Terus ada pasar karet di New York, ada pasar kopi di Santos, ada pasar intan di Amsterdam. Nah, itu pasar global atau pasar internasional yang terkenal. Nah, apa itu pasar gitu ya kan? Sebelum kita memulai kita harus tahu dulu apa itu pasar. Pasar itu adalah suatu tempat perdagangan, ya, tempat jual beli barang yang dibutuhkan di dalam rumah tangga. Ya, jangan apakah itu pakaian, apakah itu alat sekolah dan lain sebagainya. Itu bisa kita jumpai di pasar. Sekalipun itu pasar global atau pasar internasional anak-anak ustazah, tetap yang diperjualbelikan di situ adalah alat-alat yang dibutuhkan di dalam rumah tangga. Ya, tembakau, nah, tembakau juga, ya kan? Karet, kopi, intan. Nah, kalau pasar itu untuk jenisnya dibagi menjadi dua, ada pasar heterogen, ada pasar homogen. Pasar heterogen, nah, yaitu salah satu jenis pasar di mana di dalamnya terdapat perdagangan yang berjualan berbagai macam kebutuhan. Nah, jadi di dalam pasar itu banyak yang kita jumpai. Mau beli baju, ada di situ. Mau beli bahan-bahan dapur, ada di situ. Anti mau membeli sepeda misalnya, ada di situ. Dan lain sebagainya ada di pasar tersebut. Itu namanya pasar heterogen. Yang kedua ada jenis pasar namanya pasar homogen, ya. Pasar homogen yaitu jenis pasar yang dimana di dalamnya terdapat perdagangan yang berjualan cuma salah satu jenis, ya, salah satu jenis barang saja, yaitu barang yang dibutuhkan. Nah, berarti ya anak-anak ustazah, kayak pasar tembakau di Jepang, pasar karet di New York, pasar kopi di Santos atau pasar intan di Amsterdam, itu berarti itu termasuk pasar apa yo? Homogen. Betul, termasuk pasar homogen. Masih 21. Yang lain ayo. Nah, kita mulai materi kita ya. Itu tadi sekitar pengulangan. Kita masuk hari ini ke perencanaan usaha kerajinan untuk pasar global. Perencanaan kerajinan untuk pasar global. Nah, anak-anak ustazah, di dalam kegiatan berwirausaha ada tahapannya ya, ada tahap-tahapannya, ada 3 tahap ya. Yang pertama itu namanya tahapan persiapan, ya. Tahapan persiapan. Yang kedua ada namanya tahapan produksi hingga penjualan, dan yang ketiga ada namanya tahapan evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha. Ini minggu lalu sudah dicatat ya anak-anak ustazah. Nah, di tahapan persiapan itu disinilah letak perencanaan kita ya, perencanaan produk ya.
Nah, produk apa yang akan kita buat gitu, dari mana asal bahan bakunya, bagaimana modalnya, bagaimana promosinya dan lain sebagainya ada di dalam tahapan persiapan. Nah, di tahapan kedua ada namanya produksi ya, hingga penjualan. Nah, di tahapan kedua ini kita mulai membuat barang dan sampai ke penjualan. Jadi promosinya, marketnya, segala macam ada di tahapan kedua. Nah, tahapan ketiga yaitu evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha yang telah dilakukan. Nah, evaluasi ini biasa kita lakukan dengan menggunakan metode SWOT. Ya, dilakukan dengan metode SWOT. Nah, untuk metode SWOT, anak-anak ustazah sudah paham ya bagaimana. Ustazah yakin sudah sangat paham lah, karena dari kelas 11 kita sudah menghitung, sudah seringkali membahas metode SWOT. Nah, anak-anak ustazah, potensi pasar itu ada dua, ya, ada dua. Yang pertama, di pasar itu ada yang namanya permintaan, dan yang kedua ada namanya penawaran. Nah, ya, ada permintaan dan ada penawaran. Nah, permintaan adalah dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran, ya, mencari tahu kebutuhan dari pasar sasaran, yaitu mencari tahu kita apa yang dibutuhkan pasar sasaran, apa produk yang diminati di pasar itu. Nah, itu pendekatan permintaan, potensi pendekatan permintaan. Nah, yang kedua ada namanya potensi penawaran atau pendekatan penawaran. Yaitu mengandalkan kepada kemampuan wirausaha membuat produk inovatif. Nah, di sini kita menawarkan produk-produk baru. Ya, anak-anak ustazah, kita bisa memproduksi suatu barang yang memang belum ada di pasar itu misalnya. Ya, memang belum tersedia di pasar itu. Namun kita menawarkan produk yang inovatif, ya, produk yang kreatif yang kita tawarkan. Nah, itu dia tadi potensi pasar. Nah, anak-anak ustazah, di sini pasar yang kita tuju adalah pasar global atau pasar internasional. Nah, siapa sasaran kita di pasar global atau internasional ini? Nah, yaitu yang pertama adalah wisatawan yang datang. Ya, wisatawan yang datang. Yang kedua, konsumen yang melakukan pembelian online. Nah, itu dia sasaran kita di pasar global ini. Jadi anak-anak ustazah, intinya jangan anti bayangkan kita akan masuk seperti pasar contoh pasar global tadi, pasar karet misalnya, ya kan, pasar karet di New York gitu kan. Itu mereka memang sudah mempunyai ini pasarnya sudah ada gitu. Nah, jadi betul-betul karet-karet terbaik di dunia itu ada di New York. Jadi kalau siapapun yang ingin mencari karet terbaik ada di New York, ya. Nah, kita di sini merintis sebuah pasar untuk produk kerajinan. Nah, itu tadi makanya dibilang siapa sasaran kita, siapa konsumen kita. Nah, kita bisa mengharapkan wisatawan yang datang ke tempat kita misalnya. Atau kita bisa mengharapkan konsumen yang biasa melakukan pembelian online. Nah, ini untuk konsumennya inilah dia yang tidak ada batasnya. Mereka bisa, konsumen kita itu bisa dari negara manapun. Ya, anak-anak ustazah. Nah, untuk pasar global ini yang harus kita ciptakan adalah produk-produk yang unik. Ya, produk-produk yang unik. Nah, misalnya untuk wisatawan kita harus memahami bagaimana konsumen kita ini. Biasanya wisatawan itu mereka menyukai produk-produk yang kecil, misalnya gampang dibawa atau mudah dibawa, dan tidak berat gitu.
Nah, kita harus menyediakan produk-produk seperti itu. Nah, kalau mereka konsumen kita adalah konsumen yang melakukan pembelian online, orang-orang yang berbelanja online, nah berarti kita harus memperhitungkan bahwa produk yang kita buat dia di waktu pengiriman dia harus aman. Nah, ya kan? Kita harus mempertimbangkan ke situ. Jangan sampai produk kita sudah bagus nih. Terus konsumen kita yang berbelanja adalah orang yang berbelanja online. Nah, waktu pengiriman ternyata acak-acakan atau sembarangan. Nah, di perjalanan produk kita tadi rusak. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi harus mempertimbangkan ya pengirimannya. Bagaimana agar produk itu tidak rusak? Bagaimana produk itu sampai ke tangan konsumen utuh, tidak ada cacat. Masih seperti apa waktu kita membungkus atau mempackingnya, dan seperti apa yang mereka inginkan. Ya, anak-anak ustazah. Nah, di dalam wirausaha ini, wirausaha produk kerajinan ini, anak-anak ustazah, kita bisa memproduksi produk kerajinan yang sudah ada dengan cara apa? Dengan cara kita kembangkan ya produk kerajinan yang ada di daerah. Nah, setiap daerah biasanya kan mempunyai produk-produk kerajinan khasnya. Misalnya ini daerah pantai biasanya produk kerajinan andalan mereka adalah yang terbuat dari kerang gitu misalnya ya kan. Nah, kenapa? Itu adalah sumber daya alam yang ada di pantai gitu. Biasanya itu. Nah, kita tetap bisa membuat produk yang sama, namun harus kita kembangkan. Ya. Kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, misalnya tadi kerang-kerang tadi bisa kita buat jadi cenderamata yang ringan, lebih kecil, mudah dibawa gitu. Atau nah, anak-anak ustazah, di dalam pengembangan produk untuk pasar global ya, ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Ada aturan-aturan yang harus kita perhatikan. Ya, dan aturan ini berlaku di negara tujuan. Jadi harus terkait standar. Aturan apa? Yaitu harus memperhatikan aturan yang berlaku di negara tujuan yang meliputi apa? Standar produk bahan baku. Jadi setiap negara itu mereka punya standarnya. Ya, standar bahan baku yang berlaku di setiap negara itu dapat berbeda-beda. Contohnya misalnya ya, untuk beberapa negara maju, produk bahan baku kerajinan dari kayu harus dipastikan tidak berasal dari penebangan liar ya atau illegal logging. Jadi kalau ketahuan produk kita buat dari kayu-kayu yang kita curi dari atau kita ambil dari penebangan liar, mereka akan menolak. Nah, ini dari mana mereka tahu gitu kan? Kan mereka nggak tahu ustazah kalau kayu yang kita buat itu adalah kayu dari illegal logging gitu ya kan. Nah, ini semua sudah ada. Ini semua sudah ada rinciannya. Mereka bisa membaca, mereka meminta bagaimana kayu kita itu semua kita dapatkan. Nah, terus standar produksi misalnya kan. Nah,
Ada beberapa negara yang memberlakukan mereka tidak menerima produk-produk yang waktu pembuatannya melibatkan pekerja anak dalam proses produksi. Ya, pekerja anak kan sangat dilarang oleh badan dunia ya, badan PBB, bahwa anak di bawah umur sangat dilarang untuk dipekerjakan. Nah, seandainya ketahuan, mereka akan menolak produk-produk yang sudah kita kirimkan gitu. Juga dengan standar standar pengemasan dan distribusinya. Nah, standar tersebut pada umumnya berlaku untuk pengiriman skala besar, ya, skala besar atau ekspor. Nah, biasanya kalau pengiriman kecil atau paket gitu ya, standar tersebut belum tentu diberlakukan, ya. Misalnya kita yang belanja online, biasanya ini tidak terlalu berlaku gitu ya, tidak semua atau malah tidak berlaku. Nah, pengembangan produk-produk untuk pasar global anak-anak ustazah, kita harus mempertimbangkan selera estetis dari pasar sasaran kita. Nah, apa itu selera estetis itu? Selera estetis itu bisa kita ambil dari tren yang sedang tren desain dunia, yaitu yang sedang disepakati di tren desain dunia yang disepakati pasar global dan berganti setiap tahunnya, ya. Nah, yang kedua, selera estetis tadi bisa kita dapat dari selera khas dari orang-orang setiap negara. Ya, selera khas dari orang-orang setiap negara. Jadi, kalau tren dunia tadi itu dia selalu berubah-ubah. Dia selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Nah, kalau kita membuat produk untuk pasar lokal anak-anak ustazah, itu harus kita perhatikan. Apapun produk kerajinan yang kita buat, itu sangat kita perhatikan. Tren apa yang sedang kita diminati oleh dunia. Agar apa? Agar produk kita diterima di pasar sasaran. Atau yang kedua tadi adalah selera khas dari orang-orang setiap negara. Misalnya anak-anak ustazah sedang membuat produk kerajinan untuk daerah Jepang misalnya ya, untuk daerah Jepang. Anak-anak ustazah harus paham bentuk, motif, warna, tekstur khas yang disukai oleh orang-orang Jepang. Ya, orang-orang Jepang tuh biasanya suka yang anime-anime gitu ya kan. Perhatikan misalnya warna-warna yang simetris, bentuk-bentuk yang simetris gitu. Mereka menyukai yang seperti itu. Berarti kita kalau membuat produk itu sudah menjadi pertimbangan kita. Nah, begitu juga untuk untuk negara Jerman. Nah, negara Jerman, mereka menyukai bentuk-bentuk yang abstrak, ya kan, motif-motif yang cerah gitu kan. Nah, jadi kalau kita membuat produk-produk untuk negara Jerman, misalnya pasar sasaran kita adalah wisatawan Jerman atau orang yang berbelanja online di Jerman, nah kita harus memperhatikan bentuk seperti apa yang diminati di sana, warna seperti apa, motif seperti apa, dan tekstur seperti apa. Nah, itu menjadi pertimbangan kita. Ya, contohnya lagi adalah untuk negara Afrika. Ya, untuk negara bagian Afrika. Nah, bentuk, warna, motif, dan tekstur. Ternyata orang-orang di Afrika itu menyukai motif-motif yang simetris gitu. Terus warna-warna yang cerah gitu ya kan. Nah, kita bisa membuat produk yang seperti itu. Kita bisa membuat produk yang seperti itu. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak ustazah? Paham gak materi yang ustazah sampaikan? Insya Allah paham ustazah. Paham. Insya Allah. Ada yang mau ditanyakan?
Tidak ada pertanyaan ya. Baik, kita lanjut materinya. Baik, kita masuk ke bagian B. Di bagian B itu perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Nah, di semester 2 ini untuk perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar global, kita sebenarnya kalau kita tatap muka, kita membuat produknya ini berkelompok ya anak-anak ustazah. Kita bisa membuat karya dalam bentuk berkelompok, entah satu kelas itu bisa 2 karya. Jadi kalau 36 bisa kita bagi-bagi, namun qadarullah kita masih daring. Nah, jadi kita mempelajari teori ya. Teorinya saja yang kita pelajari dulu, bagaimana caranya mencari ide. Nah, kalau kita membuat produk dengan kelompok itu, bagaimana caranya kita mencari idenya, ya kan? Bagaimana kita membuat tahap-tahapnya di dalam perancangan produk ini. Baik, di dalam perancangan produknya kita masuk ke mencari ide produk dengan curah pendapat, ya. Mencari ide produk dengan curah pendapat. Nah, ini dilakukan setelah kita tahu bahwa pasar sasaran kita adalah pasar global, ya anak-anak ustazah. Kita sudah tahu pasar sasaran kita adalah pasar global. Konsumen kita itu bisa wisatawan, bisa juga orang-orang yang berbelanja secara online. Nah, berarti kita sudah mulai mencari produknya, dan kita sudah tahu potensi daerah kita, ya kan? Potensi daerah, di dalam potensi daerah itu apa? Ketersediaan bahan baku, ya kan? Tenaga kerja, kita sudah paham. Nah, mulailah kita mencari ide. Nah, mencari ide kita lakukan dengan cara brainstorming atau curah pendapat, ya. Yang ini dilakukan dalam bentuk kelompok. Nah, mencari ide produk dengan curah pendapat atau brainstorming. Nah, anak-anak ustazah, di dalam proses brainstorming ini, setiap anggota kelompok harus memberikan ide, ya, memberikan ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Jangan takut ide kita tidak sama dengan tema gitu. Itu tidak ada, tidak diikat. Jadi kita harus memberikan ide, kita bebaskan diri kita untuk menghasilkan ide-ide yang bagus gitu kan. Nah, jadi setiap ide-ide yang muncul, sekalipun ide itu tidak masuk akal, harus kita terima, ya, kita terima dulu. Nah, bagaimana kita menerima ide-ide dari anggota kelompok tadi? Yaitu dengan cara dituangkan ke dalam bentuk sketsa. Ya, dituangkan dalam bentuk sketsa. Nah, bagaimana kita mendapatkan ide? Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan. Yang pertama, produk apa yang dapat dibuat dari potensi daerah yang ada? Ya kan? Produk apa yang saat ini diminati oleh secara global, ya kan? Produk apa yang cocok dijadikan oleh wisatawan? Nah, produk apa yang unik, yang menarik pembeli online, yaitu yang melalui internet. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Tapi ingat, kita di sini terpaku kepada tema kita bahwa produk kerajinan, ya, wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Jadi produknya yang kita cari di sini adalah produk-produk kerajinannya. Nah, setelah kita pencarian ide, sehingga kita mendapatkan berbagai macam sketsa. Ini contoh sketsa ya yang didapat misalnya. Nah, jadi berarti ini ada 8 sketsa. Berarti ada 8 ide yang muncul di dalam di dalam kegiatan curah pendapat atau brainstorming tadi. Ya, ke anak-anak ustazah, berarti ada 8 sketsa. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita masuk ke tahap kedua, yaitu rasionalisasi. Apa itu rasionalisasi? Yaitu proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis, ya. Di antaranya bagaimana menggunakan produk tersebut. Nah, itu harus kita ajukan lagi pertanyaan dari ide-ide tadi. Bagaimana kita menggunakan produk tersebut? Apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya gitu. Nah,
Oh bisa, misalnya kita akan membuat sebuah produk dari enceng gondok, keranjang misalnya ya anak-anak ustazah, kita dapat nih di ide tadi misalnya ada salah satunya idenya membuat keranjang serbaguna dari enceng gondok. Kenapa kita mengambil enceng gondok gitu? Karena kita ingat di daerah sekitar kita sangat banyak tersedia enceng gondok ya di kolam-kolam gitu. Banyak enceng gondok yang menjadi hama bagi para petani. Nah itu bisa kita manfaatkan. Nah kira-kira membuat keranjang dari enceng gondok itu tepat nggak misalnya ya kan? Tepat nggak kalau itu kita wujudkan? Cocok nggak materialnya? Oh ternyata cocok. Berarti kan bisa kita pakai. Atau misalnya ada ide yang lain, misalnya membuat sesuatu barang namun bahan bakunya tidak tersedia di sekitar kita. Idenya udah mantap nih ya, sketsanya udah bagus, terus kira-kira memang diminati oleh pasar ini. Tetapi kendalanya apa? Bahan bakunya susah atau sulit dicari. Nah, berarti kita memakai rasionalisasi kita, yaitu mengevaluasi ide ini layak atau tidak kita pakai. Nah, itu rasionalisasi tadi, ya kan? Nah, selanjutnya apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini? Ya, enceng gondok tadi misalnya ya kan. Terus bagaimana proporsi dan ukuran sesuai dengan produk tersebut agar mudah dibawa dan mudah dikirim melalui paket. Nah, ini semua kita bahas di dalam tahap yang kedua, rasionalisasi. Nah, disinilah nanti berguguran ide-ide yang memang kira-kira setelah kita ajukan pertanyaan-pertanyaan tadi ternyata kita terkendala di bahan baku, kita kan. Terus waktu produksi tenaga kerja kita tidak menguasai teknik itu, nah, ya kan. Terus untuk masalah proporsi ternyata dia terlalu besar gitu ya kan. Jadi kalau dikirim melalui ukuran paket agaknya kesusahan gitu. Terus ada juga pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, berarti ada ide-ide itu yang gugur. Nah, ada juga ide-ide tadi yang tetap dia bisa kita lanjutkan. Nah, setelah kita menjumpai ide-ide yang bisa kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, ke babak selanjutnya, kita buat sketsa ide hasil rasionalisasi. Nah, di sketsa ini dia sudah berwarna. Kalau sketsa waktu curah pendapat tadi, sketsanya kan masih hitam putih. Nah, kalau kita sudah masuk ke rasionalisasi, dia sudah satu produk namun sudah berwarna gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap ketiga, yaitu prototyping atau membuat studi model. Nah, tahap ini biasanya kita membuat satu produk aja ya, anak-anak ustazah dulu. Nah, sebagai contoh. Nah, ini waktu studi model ini kita bisa melakukan material sebenarnya ataupun bukan material sebenarnya. Jadi dengan adanya studi model ini, kita membuat studi model ini, orang sudah tahu seperti apa kira-kira produk yang dihasilkan sesuai ide yang kita dapat tadi. Ya, itu prototyping atau membuat studi model. Setelah itu penentuan desain akhir. Nah, baru setelah dapat desain akhir, nah di dalam studi model dapat dipilih 3-5 alternatif desain akhir ya. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi dan evaluasi. Nah, proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Jadi kita setelah studi model tadi kita sudah bisa menentukan desain akhir ya. Nah, itu tadi tahap-tahapan di dalam perencanaan produk, perancangan dan produksi. Nah, jadi kita dalam perancangan itu ada tahap mencari ide, ada rasionalisasi, ada yang namanya prototyping atau membuat studi model, dan ada menentukan desain akhir. Barulah setelah itu dapat kita masuk ke produksi kerajinan untuk pasar lokal. Nah, kita sudah tahu produk apa yang akan kita buat, itu sudah kita dapat.
Nah, anak-anak ustazah tugasnya untuk kelas 12 adalah mengamati, ya kan? Adakah produk kerajinan yang berpotensi dikembangkan menjadi produk kerajinan yang khas daerah dan diminati pasar global? Nah, coba ya. Jadi menentukan produk kerajinan yang berpotensi dikembangkan, ya, menentukan produk kerajinan yang berpotensi dikembangkan menjadi produk kerajinan yang khas daerah, ya, dan diminati pasar global. Jadi anak-anak ustazah mencari sebuah produk daerah, terserah daerah manapun boleh, mencari sebuah produk daerah. Nah, tapi jangan sembarangan. Kira-kira produk itu berpotensi tidak dikembangkan menjadi kerajinan yang diminati pasar global. Nah, jadi di situ anak-anak ustazah dijelaskan nama produknya apa, ya kan? Nama produknya apa, bahannya apa, nama produknya, bahannya, tekniknya, ya, tekniknya. Terus dibeli alasan anti kenapa dia berpotensi menjadi produk yang akan dipasarkan di pasar global. Kenapa produk tersebut berpotensi untuk dipasarkan di pasar global? Nah, untuk produknya anti silahkan searching pun di internet, boleh ambil gambarnya, ya, ambil gambarnya, anti print, tempel di kertas, di HVS, nanti difoto, kirim sama ustazah. Jadi di HVS itu nanti nama produknya apa, ya kan? Misalnya nama produknya adalah kain batik misalnya, ya kan? Nah, bahannya berarti kain dan zat warna. Tekniknya apa? Ikat celup, batik tulis, dan lain sebagainya. Nah, alasannya kenapa produk tersebut layak menjadi produk yang akan dipasarkan di pasar global menurut anti. Nah, tuliskan, jelaskan di situ alasannya. Paham? Paham ya? Masya Allah. Baik, berarti waktu 1 minggu ke depan, hari Rabu depan paling lama kita kumpul. Tapi kalau misalnya hari ini sudah selesai, silahkan dikirim di grup prakarya kelas 12 ya Kak. Jadi memudahkan ustazah dalam memfilter tugas-tugasnya, jadi dia tidak berserak, ya. Baik anak-anak ustazah, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan lewat WA pribadi ustazah, nanti dijawab terkait materi kita hari ini. Jangan lupa tugasnya, ya. Paham ya sampai di sini? Kok mukanya bingung semua? Paham ustazah. Masya Allah. Yang tidak buka kamera ini paham ya? Insya Allah. Masya Allah. Baik, ustazah tunggu. Balkis Tanjung, jangan lupa buat tugas ya. Balkis. Orangnya menghilang, kameranya dimatikan. Baik, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Semoga materi kita hari ini membawa kebaikan untuk kita. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.